Maka ada orang tua yang mulai menyiapkan saat yang lainnya berlomba untuk mendapatkan dunia. Kursus dia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa macam-macam kursus dia luar biasa untuk dapat dunianya. Yang ini kelihatan seperti sederhana, padahal tiap hari diantarkan pakai sepeda untuk menggapai akhiratnya, supaya anak dia belajar Quran, bisa hafal Quran, terus berjuang sampai sebelum meninggal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang terjadi? Orang dunia mendapatkan dunianya, orang akhirat meraih bagiannya. Begitu ibunya berusaha keras, anaknya bisa hafal Quran, maka Masya Allah, sebelum masuk ke surga bahkan Allah berikan penghargaan. Hadis At-Tirmidzi, nomor hadis 2915. Lihat kalimatnya. Sebelum anaknya dan ibunya ke surga, tiba-tiba muncul kalimat, Allahumma halli, kata Quran. Ya Allah, mohon hiasi penghafal Quran, bedakan dengan yang bukan penghafal. Fayulbasu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan, supaya beda dengan yang bukan penghafal Quran. Maka kalau Anda masih hidup gak menghafal Quran, Anda rugi. Ayo usahakan. Begitu dikenakan mahkota penghafal Qurannya, tiba-tiba Allah kemudian panggil orang tuanya yang muslim, beriman kepada Allah, juga beramal saleh. Maka anaknya diberikan mahkota lain yang dimintakan dipakaikan langsung di kepala kedua orang tuanya. Yang sinarnya, kata Nabi, lebih terang dibandingkan sinar yang masuk ke dalam rumah seseorang. Demi Allah saya katakan ya, saat orang tua yang lain, ada orang tua yang ayahnya sudah meninggal, ada yang single parent, dia berusaha mendidik anaknya dengan baik supaya jadi penghafal Quran. Saya ingin tanya, Anda berada di mana? Jangan-jangan Anda masih terlibat dalam perlombaan dunia. Ada nilainya. Kalau cuma berlomba dunia, Masya Allah, jangankan Anda, non-muslim mungkin lebih hebat dibandingkan Anda. Anak Anda juara matematika, anak mereka juara olimpiade. Dan semua itu nggak akan bernilai, masuk ke alam kubur nggak akan dituliskan. Demi Allah saya katakan ya, silahkan Anda cari uang sebanyak-banyaknya. Silahkan, lalu Anda bandingkan. Ketika anak Anda usia 2 tahun, sudah mulai menghafal Quran, baru hafal Qul Huwallah aja, 2 tahun. Anda pulang, Masya Allah, pulang ke rumah, lalu mendengar anak Anda tiba-tiba bacakan menghadap ke arah kiblat, Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad. Demi Allah saya katakan, Anda akan mendapatkan kebahagiaan tak ternilai dibandingkan uang yang tumpukannya telah Anda lihat setan. Mustahil. Apalagi sudah mulai menghafal Quran, itu luar biasa. Gak ada keindahan tak terlukiskan. Gak terlukis. Ayo coba mulai. Ibu lain sudah memulai, masa Anda belum mulai juga? Imam Syafi'i itu kan bapaknya meninggal, ibunya yang gendong beliau dari Gaza. Gaza itu di Palestina yang sekarang banyak diblokade darat, laut, udara. Itu digendong tuh dari Gaza ke Mekah. Tawaf di sekitaran Ka'bah tuh, disimpan di halaqah para ulama sampai dengan meninggalnya. Kalau sekarang Imam Syafi'i masih namanya harum sekarang, Masya Allah. Kemudian juga kitabnya ada, mazhabnya ada. Demi Allah, itu perjuangan ibunya. Dulu belum ada sepeda, belum ada motor, belum ada mobil, belum ada pesawat, bisa jalan kaki dari Gaza ke Mekah. Yang kalau menggunakan bis saja sehari 2 malam jalan kaki. Anda fasilitas ada, segalanya mudah. Masa tidak bisa mendidik anak dengan baik? Ayo coba lihat dong. Ya, nanti kalau orang tuanya meninggal, anaknya yang teruskan. Itu yang berbagi pahala di situ sepanjang masih hidup. Itu yang dibagikan. Ayo mulai. Ya, mulai kan. Ini indah. Jadi begitu masuk ke dalam surga, Insya Allah. Saya pernah di Jakarta itu ada sekolah internasional. Ini kisah nyata tentang Umar namanya. Umar itu anak orang sibuk, bapaknya sibuk, ibunya juga luar biasa. Tapi kesibukan bapaknya sampai tidak bisa mengantarkan anaknya ke sekolah. Ibunya terus. Sampai Father Day, hari ayah itu nggak bisa datang juga. Orang lain bapaknya datang, dia ibunya. Sampai muncullah masalah di rumah tangga. Lihat cara Allah menghadirkan kebaikan lewat masalah. Istrinya mulai gerah, sampai mengatakan singkatnya, kalau kamu nggak datang nih sesi yang Father Day nanti, kita di rumah tangga pasti ada masalah serius. Kata suaminya, oke, saya datang. Maka diantarkan oleh suaminya, bapaknya, Umar kecil ini. Sampai di sekolah, ternyata di situ ada pentas macam-macam. Bapaknya pun saking nggak maunya gitu kan, malasnya duduk paling belakang dia. Maka dipanggil yang lain perform. Ada yang menang, ada yang menyanyi, ada yang menari, ada yang puisi macam-macam. Tiba-tiba muncul giliran Umar. Umar datang. Begitu maju ke depan, Umar mengatakan, Miss, saya mau panggil Mr. X. Maju ke sini. Dikira bapaknya, ternyata bukan. Guru ngajinya. Bapaknya langsung begini, kau yang dipanggil guru ngaji. Begitu datang, kata Umar, saya ingin baca surat An-Naba. Tolong guru saya mengecek saya. Masya Allah. Maka hadirin diam. Maka dicek, kata gurunya, Umar baca. Mulai baca. Amma yatasa'alun 'anin naba'il 'azim. Setelah sekian ayat, gurunya mengatakan, cukup Umar, sekarang baca ayat 39, ayat 35, ayat 30, ayat 20, ayat 25. Masya Allah, lancar semuanya. Baik, setelah diam seperti itu, kemudian si misnya itu takjub, bertanya dia, kagum.
Umar kenapa memilih membaca Al-Quran? Yang lain kan performnya ada yang menyanyi, ada yang menari, ada yang puisi. Lihat ini. Kata guru saya, beliau mengatakan, kalau saya bisa menghafal Quran, maka saya akan dipertemukan dengan ayah saya dan ibu saya, dan nanti diberi kesempatan memberikan mahkota di kepala ayah saya. Sampai hari ini papa itu sibuk sekali, gak pernah punya waktu untuk saya. Mama yang mengantarkan, saya tidak ingin dipisahkan dengan papa di akhirat nanti lagi, karena itu saya menghafal Quran. Maka dari situ tiba-tiba bapaknya bangun menangis, dipeluk anaknya, dibawa pulang ke rumahnya. Sejak saat itu sampai hari ini keluarga itu jadi penghafal Quran. Jadi penghafal Quran. Dia harus ada waktu Anda untuk berubah gitu kan. Mesti ada waktu. Dan mudah-mudahan Anda bisa ke surga dengan baik, berjumpa dengan Rasulullah dan surga terbaik bersama keluarga insya Allah.